Red Bull dalam misi yang cukup berat untuk memulai era barunya sebagai tim pabrikan yang bersamaan dengan pergantian regulasi 2026. Dari 3 balapan pembuka, skuad Milton Keynes ini bisa dibilang mengalami awal musim terburuk mereka dalam 10 tahun terakhir dengan cuma meraih 16 poin dan duduk di peringkat 6 konstruktor di belakang Alpine serta Haas. Hasil ini jelas cukup jomplang jika dibandingkan dengan perolehan Red Bull dalam 3 race pembukanya di 5 musim ke belakang, dan menegaskan kembali kalau situasi tim memang jauh dari kata ideal. Kondisi tersebut diperparah dengan Max Verstappen yang terang-terangan tak menyukai regulasi 2026 dengan segala kritikan pedasnya. Apalagi dia sekarang juga cuma berada di peringkat 9 klasemen sementara dengan hanya koleksi 12 poin. Meski krisis ini sudah diwanti-wanti oleh Lauren Makis, mengingat Red Bull yang memulai kiprahnya sebagai tim pabrikan yang bertepatan dengan regulasi baru. Namun pada faktanya, masalah terbesar mereka justru bukan dari mesin. Power Unit RBPT4 justru merupakan salah satu yang terbaik di grid saat ini, dan cuma tertinggal tipis dari Mercedes. Masalah terbesar RB22 yang seperti sudah kami bahas di video-video sebelumnya, justru berada di aspek sasis dan aerodinamika. Gejala negatif Red Bull mulai muncul di GP Tiongkok dan GP Jepang, di mana kedua pembalapnya sama-sama alami kesulitan ketika melibas tikungan panjang serta tikungan yang menuntut kelincahan manuver mobil. Baik Max Verstappen ataupun Isaac Hadjar, keduanya sama-sama keluhkan stabilitas ban belakang yang mudah alami sliding ataupun snap saat melibas sektor pertama di Suzuka. Parahnya lagi ketika memasuki tikungan lambat yang butuh pengereman ekstra, mobilnya juga menunjukkan gejala understeer dan mudah alami lock up. Dua masalah itu efek terbesarnya adalah long run RB22 jadi tak begitu bagus, karena banyaknya koreksi yang harus dilakukan di tikungan berujung pada degradasi ban yang makin parah. Problem stabilitas dan understeer ini sudah jadi ciri khas Red Bull dalam 2 tahun belakangan ini, yang nampaknya belum bisa mereka atasi sepenuhnya sampai pengembangan mobil regulasi baru. Bedanya adalah, jika sebelumnya tim selalu mampu menemukan jalan keluar lewat utak-atik setup, maka di kondisi saat ini, solusi tersebut sudah tidak bekerja lagi bagi Red Bull. Semakin tim utak-atik setup, performa RB22 malah semakin parah dan mereka kesulitan menemukan window yang pas untuk memaksimalkan performanya. Ada 2 penyebab kenapa Red Bull begitu kesulitan di tikungan. Pertama adalah bobot mobil yang overweight dan masalah di seputaran aerodinamika. Jika sebelumnya ada gosip kalau RB22 jadi mobil gendut dengan obesitas sampai 20 kg, tapi setelah diklarifikasi ternyata mereka cuma kelebihan berat antara 6-8 kg saja musim ini. Masih tergolong overweight, namun memang tidak separah gosip yang beredar. Masalah terbesar mereka justru ada di aerodinamika, di mana RB22 mengadopsi konsep yang cukup ekstrim dan berbeda dari tim-tim lain dengan model sidepod rampingnya. Sidepod ramping yang tujuan aslinya adalah untuk hasilkan downforce sebesar mungkin di area floor dan diffuser, sepertinya jadi salah satu sumber masalah yang sebabkan mobilnya alami instabilitas di area belakang. Sejak pramusim, Red Bull setidaknya sudah 3 kali mengganti spesifikasi sidepodnya, dan terbaru di GP Jepang, mereka menambahkan sedikit aliran downwash untuk memperkuat airflow yang mengalir ke coke bottle. Masalah di konsep sidepod ini makin dikonfirmasi dengan Red Bull yang uji coba upgrade terbarunya pada sesi filming day di Silverstone kemarin. Bentuk sidepodnya nampak lebih besar dengan elemen downwash yang jadi lebih agresif dari sebelumnya untuk semakin perkuat airflow yang dialirkan ke belakang. Apa yang dialami Red Bull dengan sidepod rampingnya ini kurang lebih sama seperti Mercedes dengan zero podnya dulu. Konsep ini bertujuan untuk memasok airflow sebanyak mungkin ke floor bagian belakang, guna memperkuat kinerja diffuser secara maksimal dan menambah performa downforce yang dihasilkan. Namun dalam prakteknya, airflow yang mengalir ke belakang ini terganggu oleh tire wake atau udara turbulensi dari ban depan yang bersifat merusak struktur airflow-nya. Hasilnya adalah aliran udaranya tidak konsisten dan downforce yang dihasilkan otomatis akan terganggu. Pada mobil era 2021 ke bawah, mobil F1 masih memiliki elemen bargeboard yang super kompleks untuk mengkondisikan tire wake secara spesifik supaya tidak mengganggu airflow di floor. Namun, sejak 2022, pengkondisi tire wake ban depan ini sangat diatur dan pengembangannya sangat dibatasi. Di regulasi 2026, elemen bargeboard memang dipasang kembali. Namun, konsepnya sedikit berbeda karena alirannya diarahkan secara inwash atau ke dalam bodi mobil. Red Bull sudah berusaha untuk mengatur elemennya agar bisa buang tire wake secara vertikal atau upwash. Namun, cara ini ternyata tidak cukup efektif
karena airflow di floor masih terganggu. Oleh karena itu, model sidepod besar dan downwash rupanya masih jadi primadona di regulasi 2026, yang salah satu tujuannya adalah menjauhkan efek tire wake dari area floor dan memperkuat airflow di coke battle. Solusi Red Bull yang semakin memperbesar sidepod dan menambah agresif downwash-nya sepertinya berikan konfirmasi kalau masalah mereka ada di seputar manajemen tire wake. Dalam filming day kemarin, Red Bull juga uji coba sayap belakang Macarena versi mereka sendiri. Red Bull coba adaptasikan solusi inovatif dari Ferrari yang memutar flap sayap belakangnya secara terbalik untuk mengurangi drag dengan lebih optimal saat aeroaktifnya terbuka. Bedanya dengan versi Ferrari adalah RB22 aktivatornya masih berada di pilar bagian tengah, supaya strukturnya lebih kuat dan proses aktivasinya bisa lebih cepat. Bagian sayap depan juga ada modifikasi dengan penambahan winglet di atas end plate yang akan berfungsi untuk hasilkan vortex dan membantu floor dalam menjauhkan tire wake atau udara turbulensi yang mengganggu. Kemungkinan besar update ini akan diuji coba di GP Miami pekan depan. Untuk masalah berat, ini memang lebih kompleks karena menyangkut sasis secara keseluruhan dan Red Bull belum bisa menjanjikan timeline yang pasti soal bagaimana mereka akan memangkas bobot RB22. Yang jelas adalah masalah yang mereka alami sekarang adalah bersifat fundamental dan butuh waktu untuk diperbaiki. Lauren McKees mengakui bahwa salah satu penyebab kenapa mereka kesulitan di 2026 adalah merupakan pengorbanan dari upaya agresif tim tahun lalu untuk menjaga asa gelar Max Verstappen di akhir musim. Seperti yang kita tahu ketika tim-tim rival sudah menghentikan pengembangan mobil, Red Bull masih gaspol dan rajin keluarkan upgrade di paruh kedua musim lalu, supaya Verstappen bisa bertarung sampai ronde pamungkas melawan duo McLaren. Ini adalah resiko yang diambil oleh McKees karena mentalitas timnya yang tidak ingin menyerah dan beralasan kalau pengembangan mobil 2025 bisa membantu tim dalam memvalidasi metodologi dan korelasi simulasi data yang dalam beberapa tahun terakhir jadi masalah. Namun akibatnya adalah pengembangan RB22 jadi terlambat dan pada kenyataannya problem fundamental mereka masih ada sampai sekarang. Tidak adanya lagi sosok Adrian Newey dan beberapa figur senior lainnya tentu akan menyulitkan Red Bull dalam menemukan solusi dalam mengembalikan performa tim. Beban Pierre Walsh sebagai direktur teknis pada faktanya justru semakin besar, dan dia jelas kurang mampu untuk menangani masalah RB22 ini dengan struktur tim saat ini. Untuk meringankan beban kerjanya, Red Bull melakukan beberapa reshuffle dengan Ben Waterhouse yang promosi ke Chief Performance dan Design Engineer, serta merekrut Andrea Landi dari Racing Bulls sebagai Head of Performance. Sisi positifnya adalah RBPT Ford setidaknya berhasil membuat sebuah prestasi dan melebihi ekspektasi mereka sendiri dengan memproduksi mesin yang memiliki fondasi performa yang kuat di musim debutnya sebagai pabrikan. Deployment baterai atau MGUK mereka diklaim adalah yang terbaik di grid, meskipun secara optimalisasi software mereka belum seunggul Mercedes. Bahkan, walaupun mereka ada di peringkat 6 konstruktor, Red Bull kemungkinan besar tidak mendapatkan jatah ADUO, karena performa mesin mereka hanya terpaut tipis dari Mercedes. Bahkan, banyak sumber mengatakan kalau sebenarnya Red Bull RBPT adalah mesin paling powerful di grid saat ini, karena Mercedes yang sandbagging untuk mengakali sistem ADUO. Walau tentunya klaim tersebut dibantah langsung oleh Red Bull. Lauren McKees mengatakan kalau gap mereka ke Mercedes mungkin sekitar 0,3 detik jika melihat analisis dari internal tim, dan gap tersebut terbentuk dari power combustion engine yang memang jadi dasar utama penilaian sistem ADUO. Secara aspek mesin, Red Bull setidaknya sudah memangkas 2-3 tahun fase development-nya jadi lebih cepat. Sekarang hanya perkara bagaimana mereka memaksimalkan potensi dari integrasi paket mesin dengan sasis yang jadi keunggulan sebagai pabrikan, serta menunggu proyek wind tunnel terbarunya untuk bisa dioperasikan secara penuh pada 2027 atau 2028 mendatang, sebagai langkah nyata dari Red Bull untuk beradaptasi lebih baik di era F1 modern. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.